Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Nah, sekarang saya berada di sawah tada hujan, bahwa tanah di daerah sini ini adalah bercampur dengan semacam kerikil lah. Anakan padi ini selalu berkurang, apalagi di musim kemarau. Sekarang musim penghujan saja airnya agak susah. Nah, ini bagaimana caranya untuk anakan padi itu artinya sedikit lebih banyak. Kalau katakan banyak seperti daerah irigasi tenis, itu hal yang tidak mungkin, jarang yang terjadi. Tetapi ini tidak seperti inilah. Kita bagaimana caranya supaya tanaman padi ini sedikit ada anakan, artinya 50% dibandingkan dengan daerah sana, di sini adalah 100%. Kalau di irigasi teknis boleh dikatakan anakan harus banyak karena air cukup. Tapi kalau daerah seperti ini adalah anakan 50% saja sudah luar biasa. Dengan apakah cara penanggulangan supaya anakan banyak di daerah seperti ini? Kita simak video saya berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro semuanya. Sekarang Kang Bro berjumpa kembali bersama channel pertanian dan sejarah. Kali ini Kang Bro saya akan berbagi tentang bagaimana cara menanggulangi tanah yang bercampur kerikil atau batu dan tanah yang bercampur dengan tanah liat atau tanah lempung, sehingga tanaman padi tersebut sulit untuk berkembang. Apalagi bahwa di pesawahan ini adalah pesawahan tada hujan. Ini yang perlu kita pikirkan. Dengan cara apa kita melakukan agar sawah tersebut adalah tanamannya subur? Yang pertama, sebelum tanam kita harus diberikan pemupukan dasar, yaitu menggunakan pupuk organik powder, baik dari kohe sapi ataupun kohe kambing atau dari kohe ayam. Kalau kohe ayam petelur itu lebih bagus, tetapi kohe ayam pedaging pun tidak masalah. Yang penting adalah sudah terfermentasi. Artinya bahwa pupuk organik powder itu istilahnya sudah matang lah ya. Artinya sudah difermentasi, berarti sudah matang. Yang penting sesuai dengan spek daripada pupuk organik tersebut. Dan bila perlu bahwa pupuk organik tersebut dicampur dengan kaptan. Itu bila perlu. Sebetulnya perlulah. Tetapi andai kata tidak ada, tidak masalah. Cukup dengan kohe sapi atau kohe kambing dan kohe-kohe yang lainnya. Musim pertama, jumlah pemupukan dasar dari kohe atau pupuk organik dari kotoran hewan yaitu sebanyak 3 ton, Kang Bro. Itu dalam per hektar. Nanti musim keduanya sebanyak 2 ton. Nah, berarti jumlah dalam per hektar adalah 7 ton. Perlu Kang Bro ketahui bahwa saya mengatakan tadi per musim ada yang 3 ton 2 ton, itu bukan setiap tahun, tetapi kalau yang pertama adalah dalam tahun itu. Andai kata musim kedua itu sulit air, itu kita jangan ditebarkan. Nanti tahun depannya kita tinggal menambah 2 ton. Berarti jumlahnya yang penting kita sudah menebarkan atau menaburkan pupuk organik dari kohe itu jumlahnya 5 ton untuk per hektar. Itu cukup 1 kali. Kita hanya cukup 1 kali, itu pun dilihat dalam keadaan tanah itu sendiri, atau dilihat daripada analisa tanaman kita. Kalau tanaman kita dalam 1 hektar 3 ton sudah mendekati kesuburan, untuk apa kita ditaburkan kembali? Nah, seperti itu. Dan setelah ditaburkan, yaitu dalam pemerataan dipetakan biasanya, nah itu diberikan semacam pupuk organik cair hayati yang mengandung mikroba, yang mengandung untuk pembenah tanah. Artinya mikroorganisme lokalnya khusus untuk pembenah tanah. Kang Bro tahulah semacam contoh M4 atau M7 atau bikin sendiri pun untuk pembenah tanah gampang dan mudah.
Nah, seperti itu Kang Bro. Nah, sekarang kita berbicara kekurangan dan kelebihan pemupukan dasar dari pupuk organik powder atau dari kohe atau dari kotoran hewan sapi atau kambing dan kohe-kohe yang lainnya. Kita sekarang berbicara kelebihan dulu. Nah, dari kelebihan kohe itu Kang Bro, tanah seperti ini sangat menguntungkan sekali karena bahwa tanah tersebut adalah kekurangan daripada kandungan unsur organik yang ada di dalam tanah. Satu itu, kebanyakan masyarakat di sini setelah panen jeraminya dibakar atau diambil oleh peternak sapi yang lainnya. Nah, seperti itu. Terus keduanya itu awet, artinya agak sedikit awet di lahan tada hujan ini sangat cocok sekali. Bahwa dengan menggunakan pupuk daripada kotoran hewan ini air akan awet lebih daripada seperti biasanya. Contoh hanya hujan satu kali, boleh dikatakan 3 hari atau 1 minggu air sudah habis. Tetapi kalau yang ini walaupun kelihatannya kering, tapi di dalam tanah masih basah. Itu kelebihannya. Nah, terus selanjutnya adalah bisa mempercepat pemacu pertumbuhan daripada tanaman padi itu sendiri. Sekarang bisa dibuktikan baru 3 ton ini mengaplikasikan ini anakannya udah berbeda. Walaupun ini belum dipupuk sama sekali oleh semacam urea, semacam poska, ini belum dipupuk. Kelemahannya kita untuk yang pertama pemupukan melalui pupuk organik powder dari kohe ini banyak kita memakan biaya. Artinya apalagi yang sawahnya jauh, yang sawahnya dekat pun beda. Kalau petani biasanya inginnya simple, tetapi petani nggak berpikir bahwa tanahnya itu kurang subur. Mereka bertahun-tahun, puluhan tahun menggarap sawah itu pun sebetulnya hasilnya kurang memuaskan. Nah, dengan cara seperti ini, walaupun kita dalam perhitungan haukannya sedikit lebih tinggi lah katakanlah, tetapi kita kan hanya cukup 1 kali lah atau 1 tahun yang jumlahnya 5 ton itu. Nah, seperti itu. Tapi kita kalau apa yang saya katakan tadi, 3 ton pun kalau sudah kelihatan subur, kenapa kita harus ditambah lagi? Kedepannya kita harus jeli bahwa jerami yang ada di petakan kita jangan dibakar. Bila perlu diratakan setiap petakan. Itulah Kang Bro yang sangat bermanfaat sekali. Dan kita sebagai petani harus punya inovasi yang betul-betul untuk mengirit biaya tentang masalah budidaya tanaman padi. Mungkin diantaranya Kang Bro ada pertanyaan, apakah setelah dipupuk menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan tidak dipupuk kembali dengan pupuk sintetis atau pupuk kimia lainnya? Itu Kang Bro, walaupun kita sudah melakukan pupuk organik dengan total atau dengan jumlah yang banyak, kita masih tetap harus dipupuk dengan pupuk kimia, yaitu dengan standar saja. Untuk pertama dengan standar, nanti juga untuk selanjutnya Kang Bro bisa memperkirakan. Artinya standarnya gimana? Andai kata Kang Bro itu 100 bata atau 1400 meter, Kang Bro biasanya 1 kuintal. Nah, kita tetap aja 1 kuintal dulu. Seperti itu. Nanti kalau kedepannya adalah kita bisa memperhitungkan, tahun kemarin juga sudah subur, kenapa kita harus dikurangi 80 kilo umpamanya, seperti itu contohnya. Jadi jangan sampai salah paham bahwa setelah dipupuk organik banyak pun kita tidak melakukan pupuk kembali. Dan kita pun harus bisa menganalisa, mungkin kalau kelihatannya subur, kenapa kita harus 1 kintal umpamanya. Kita 50 kilo coba dulu, dan nanti kurang lagi ditambah lagi, seperti itulah. Jadi saya yakin petani sudah paham dengan hal ini. Hanya ini adalah kita untuk merubah bahwa tanah yang biasanya kerdil atau tanah yang bercampur batu dan tanah liat, nah caranya ya seperti ini. Harus menggunakan pupuk organik dari kotoran hewan.